Kalau Islam sebuah kebenaran, kenapa umat muslim terbelakang? Lah, benar apa enggak nih? Ayo kita saksikan sekarang. Dan yang mereka lihat itu adalah kenyataan yang dihadapi oleh umat muslim. Ya sekarang yang contoh paling real ya misalnya ya seperti yang kita tahu. Ya. Banyak kan fenomena-fenomena yang kita saksikan tuh di luar sana. Oh Islam tuh kalau emang dia itu agama yang benar, dia dari Tuhan. Kenapa sekarang orang-orang Islam itu terbelakang, konflik, kemudian saling bersengketa, Ya. kemudian ada yang korup, ada yang ya macam-macam lah. Ya. Nah, saya kira perlu kita meluruskan dan memberikan pemahaman yang tepat kepada orang di luar sana bahwa kata siapa Islam itu agama damai. Ya lihat peperangan-peperangan. Itu kan dia melihat dari data yang ada misalnya kayak ISIS atau apa, Boko Haram atau segala macam yang ada gitu ya. Dan setelah dilihat secara statistik jumlah mereka di totalnya hanya 0,02% dari jumlah muslim seluruh dunia. Tapi itu yang menjadi wajah muslim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi ketemu di channel kita di Cerita Untung. Terima kasih untuk segala support dan juga kesetiaan di channel ini. Dan juga kali ini kita akan tampilkan di episode Cerita Untung untuk mau tahu live ya, Cerita Untung live podcast sekarang ini di Halal Move ya. Dan sekarang ini kita kasih kesempatan untuk yang biasanya nonton cuma di podcast bisa ketemu langsung sama narasumber kita. Dan ya juga sebelum kita mulai kita minta tepuk tangan dulu teman-teman yang ada di tempat ini, boleh silakan. Iya. Dan hari ini juga kita akan punya kesempatan langsung ngobrol secara live. Jadi misalnya ada yang mungkin gak sepaham, boleh juga langsung bertanya ya, gak apa-apa ya Ustaz ya. Dan hari ini kita akan ngobrol mengenai logical fallacy atau juga mungkin yang sudah populer bukunya, udah sering kita bahas juga di podcast kita bersama guru kita Ustadz Nuruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat antum? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah sekarang ini untuk yang belum bawa bukunya atau yang sudah nonton atau sudah punya bukunya atau juga bagaimana tentunya juga logical fallacy itu apa sih? Nah kita perlu tahu dulu bahwa ternyata banyak kesalahan berpikir dari orang banyak termasuk umat muslim juga ada ya kesalahan berpikirnya. Dan juga mungkin tuduhan-tuduhan terhadap umat Islam mengenai kebenaran Islam karena kesalahan dari cara berpikir tersebut. Kita langsung kasih kesempatan kepada guru kita Ustadz Nuruddin. Kira-kira apa sih yang paling populer dalam kesalahan berpikir mengenai Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mic-nya sudah ini ya, suara mic-nya volumenya. Sudah. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih untuk Mas Hari Untung dan kawan-kawan semuanya yang sudah mengundang, teman-teman semuanya yang hadir. Saya berusaha supaya tidak merepetisi atau mengulang apa yang sering saya sampaikan di berbagai kesempatan ya, supaya ada hal baru. Ya. Pertama, salah satu sebab yang menjadikan sebagian orang meninggalkan agama dalam hal ini Islam itu diantaranya seringkali itu ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut realitas umat muslim. Ya kan? Jadi mereka itu mulai gusar dengan penting atau tidaknya agama dan yang mereka lihat itu adalah kenyataan yang dihadapi oleh umat muslim. Ya sekarang yang contoh paling real ya misalnya ya seperti yang kita tahu. Ya. Banyak kan fenomena-fenomena yang kita saksikan tuh di luar sana. Oh Islam tuh kalau emang dia itu agama yang benar, dia dari Tuhan. Kenapa sekarang orang-orang Islam itu terbelakang, konflik, kemudian saling bersengketa, kemudian ada yang korup, ada yang ya macam-macam lah. Nah, saya kira perlu kita meluruskan dan memberikan pemahaman yang tepat kepada orang di luar sana bahwa menentukan benar salahnya sebuah agama itu tidak bisa hanya dengan merujuk pada pemeluknya. Jadi harus bisa dibedakan antara, kalau kata orang Arab nih, al-Islam syai' wal muslimun syai'un akhar. Islam itu satu hal, orang muslim itu hal yang lain lagi gitu loh. Jadi penghukuman terhadap yang satu itu tidak secara otomatis berlaku bagi yang lain. Kalau ada narasi bilang Islam sempurna, pemeluknya kadang salah. Iya, memang faktanya begitu. Oke. Memang faktanya begitu. Jadi kalau kita katakan dan kita mengklaim Islam agama yang sempurna, agama yang benar, agama yang berasal dari Allah.
Tapi lagi-lagi untuk sampai ke sana kita itu nggak bisa hanya merujuk pada perilaku atau sikap orang muslim. Kenapa demikian? Pertama, orang muslim ini tidak selamanya menjadi representasi atau perwakilan Islam, ya kan? Ya. Ya iya dong. Kenapa? Karena pada akhirnya muslim ini yang memeluk Islam ini adalah manusia. Iya. Manusia itu punya kecenderungan berbuat salah, khilaf, kadang-kadang hawa nafsunya mendominasi akalnya, kemudian terlahirlah perbuatan-perbuatan yang merugikan, baik dirinya sendiri ataupun orang lain. Itu wajar-wajar saja gitu loh. Bukan berarti kita menormalisasi ya. Oh ya udahlah maklumin aja manusia. Enggak, maksud kita adalah ingin mengoreksi cara berpikir Anda bahwa untuk mengatakan Islam itu benar atau tidak, dari Tuhan atau bukan, dia itu layak kita anut atau tidak bisa kita hanya merujuk pada praktek kehidupan umat muslim. Kecuali yang ditampilkan oleh umat muslim ini sesuai dengan ajaran Islam. Tapi kan faktanya enggak. Ya. Faktanya enggak semua muslim. Banyak yang keliru. Enggak semua muslim memahami, bahkan yang memahami pun tidak selamanya mengamalkan. Ya kadang orang paham, ya. Kadang banyak orang di luar sana paham agama, tahu hal haram, tahu makan babi itu haram gitu, tapi pengen nyobain. Oh gimana lagi kan? Apa salah agamanya kan enggak? Jadi gini, kita itu harus memahami agama itu sebagai panduan yang berasal dari, yang datang dari Tuhan. Nah, diserap oleh manusia yang beragam kecenderungannya. Apa konsekuensinya? Dan kita ini bebas gitu loh. Kita ini bukan benda mati kan? Kita punya kehendak. Mau taat atau berbuat maksiat. Nah, konsekuensinya muncullah fenomena yang beraneka ragam itu. Muslim yang baik banyak, Muslim yang jahat juga ada gitu loh. Nah, di sini sering terjadi kekeliruan. Seringkali orang itu mencomot 1-2 fakta untuk menyimpulkan tentang Islam A misalnya. Padahal fakta-fakta ini yang dia comot cuman yang sesuai dengan selera dia aja. Ya, contoh ya. Orientalis misalnya, ketika ingin mencitrakan Islam sebagai agama yang agama teroris misalnya, atau terkena kelompok-kelompok jihadis ya, kelompok teroris itu mencomot 1-2 ayat, ya kan, lalu mengabaikan ayat yang lain. Itu dalam logika sering dikenal istilah confirmation bias, jadi konfirmasi yang bersifat bias gitu loh. Dia hanya mencomot 1-2 fakta, seolah-olah itu Islam wajahnya. Iya, mengabaikan fakta yang lain. 1-2 ayat diambil, itu kan sering banget itu. Saya sering banget mencoba itu di media sosial itu. Orang bicara tentang ayat ini, loh ada ayat lain yang bisa menolak klaim Anda itu. Kadang-kadang dia tahu tapi dia sembunyikan. Ah itu secara logika. Sengaja sembunyiin? Iya mungkin. Sering kali kan, atau mungkin boleh jadi tidak tahu. Tapi kalau orang-orang dengan background pendidikan yang cukup, kemudian dia munculkan pikiran-pikiran aneh, sebenarnya kadang-kadang dia juga tahu gitu loh. Cuma ingin menampilkan ini loh, klaim yang berbeda, padahal dia juga tahu ada banyak bantahan-bantahannya. Saya beri contoh ya. Misalnya ada ayat-ayat dalam Al-Quran itu, misalnya kita bicara tentang Nabi Muhammad dulu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi Muhammad itu hidup dalam rentang waktu jadi Nabi itu sekitar 23 tahun, betul? Ya kan? Jadi Nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Banyak terjadi peperangan-peperangan dalam kehidupan beliau itu. Nah, itu dengan fakta-fakta itu suka banyak kan orang-orang kemudian memframing nih. Islam kata siapa Islam agama damai? Hayo. Oh ini faktanya perang. Oh ada YouTube tuh ada tuh. Kata siapa Islam itu agama damai? Ya, lihat peperangan-peperangan. Nah, coba kalau kita nalar dengan logika yang jernih ya. Memangnya kalau terjadi perang apakah otomatis itu alasannya agama doang? Ya harus teliti dong, kita harus mengecek sejarah dong. Dilihatlah satu persatu itu episode kehidupan Muhammad itu. Terus begini, fakta menariknya apa? Kita baca ayat-ayat Al-Quran itu jelas banget bahwa la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Sekarang ini Al-Quran bilang begitu, gak ada paksaan dalam agama. Sekarang masuk akal gak? Orang Islam memerangi umat agama lain supaya mereka masuk Islam misalnya. Masuk akal gak? Kan gak ada paksaan. Gak ada paksaan. Benar. Kan gak ada paksaan. Kok bisa Anda kemudian memunculkan kesimpulan bahwa ini orang Islam ini berperang alasannya alasan keagamaan supaya orang non-muslim masuk Islam? Kan gak matching. Masa Qurannya bilang begini, orang Nabi Muhammad ini misalnya dengan para sahabatnya bertolak belakang. Berarti kalau begitu peperangan itu gak hanya dimotivasi dengan alasan agama. Boleh jadi, dan memang itu faktanya. Nabi Muhammad itu posisinya menyampaikan dakwah yang baru, kan itu kan masyarakat politeis, menyembah berhala. Beliau datang dengan ajaran baru, ajaran tauhid, kemudian mereka menolak. Nah sekarang kayak gini mas, saya ngajak sampean untuk ke rumah saya.
sebatas mengajak. Mau ya monggo, enggak juga enggak apa-apa. Gitu doang. Tiba-tiba sampean ngancam saya misalnya. Saya ngajak doang nih, tapi enggak terima, saya ajak. Saya diancam, nyawa saya nih terancam. Lu kalau ngajak-ngajak gua bunuh juga ya. Misalnya ngomong kayak gitu. Kira-kira saya kalau melawan boleh enggak? Ya bertahan ya wajar lah. dong. Manusiawi enggak itu? Agama manusiawi enggak? Manusiawi karena bagaimanapun jiwa manusia itu harus dipertahankan. Jadi itu sifatnya sifat defensif. Jadi peperangan itu terjadi sebagai bentuk pembelaan diri dan kelompok. Nanti ketika misalnya orang-orang itu sudah nggak ada tuh, mereka-mereka yang nggak suka dengan dakwah kita sudah nggak ada, itu umat Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu memberikan kebebasan. Siapapun yang mau beriman silahkan beriman, yang mau kafir terserah, mau kafir juga terserah. Itu ayat Qurannya banyak. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, yang mau kafir kafir. Dijamin secara konstitusional gitu ya, dijamin untuk keamanannya. Iya. Bahkan Mas, itu subhanallah, saya membaca keterangan dalam salah satu buku Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu, dalam satu bukunya, saking tingginya toleransi Islam kepada umat agama lain. Kalau saya menjadi atasan dan saya punya karyawan non muslim misalnya, saya tahu bahwa mereka itu hari liburnya misalnya hari Sabtu atau di hari tertentu, mereka dalam agamanya itu dihormati. Saya nggak boleh loh mempekerjakan dia. Oh gitu? Iya. Saking apa? Kita diminta untuk menghormati. Iya. Menghormati yang bersangkutan. Ya kita menolak keyakinan. Jadi gini nih, ini harus dibedakan. Kita menolak keyakinan di luar agama kita, tapi dalam saat yang sama agama kita yang memerintahkan supaya kita hidup berdamai dan memenuhi hak-hak mereka sebagaimana mestinya. Lihat. Kan ini yang dibutuhkan kan? Menarik tuh, Pak. Itu surat berapa tuh? Hah? Surat berapa tuh? Lupa saya tuh. Yang apa? Yang itu bahasa antum bilang. Ayat Al-Qur'annya? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah itu tidak melarang kita untuk berbuat baik. Ini berbuat baik ini cakapnya bayang banget. Berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari tempat tinggal kamu. Wah, keren ini. Tapi ingat ya, menyangkut keyakinan kita tegas nih. Bahwa agama kita benar dan kita menolak keyakinan di luar agama kita. Ya nggak jadi masalah kan. Orang lain juga menolak agama kita kok. Jadi penolakan-penolakan itu sifatnya berada dalam ranah iman. Dan kalau dikatakan benar atau salah, itu bukan hanya merujuk pada nih orang muslim begini, orang enggak. Harus dengan argumentasi. Harus dengan dalil, data. Jadi kalau Anda mengklaim Islam agama perang, oke. Mana ayatnya? Ayat ini dipahami oleh orang muslim seperti apa? Oh ternyata pemahaman Anda salah. Karena ada ayat lain yang justru menunjukkan hal yang berbeda. Yang bisa menolak klaim Anda. Kalau Anda mengatakan Islam agama perang, lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang tadi saya sebut? Allah tidak melarang kita berbuat baik. Tidak ada paksaan dalam agama. Yang mau beriman silahkan beriman. Yang mau kafir, Bahkan ada ayat walau syaa rabbuka la amana fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah itu mau, niscaya orang di muka bumi ini semuanya beriman. Kalau Allah mau. Tapi Allah memberikan kebebasan kan? Terserah milih yang beriman, kafir gitu ya. Jadi itu contoh confirmation bias. Jadi kita mencomot-comot 1-2 fakta dari kehidupan Nabi Muhammad misalnya. Ya kita benar, kita mengakui ada peperangan dalam sejarah agama kita. Di peperangan itu bukan dimotivasi supaya orang masuk Islam. Saya ulangi, peperangan itu tidak dimotivasi supaya orang masuk Islam. Karena sejak awal prinsip Islam tegas, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya udah jelas itu. Kalau nggak ada paksaan ya udah berarti perangnya bukan karena agama dong. Masalah politik. Mereka ingin menyerang. Jadi begini, Nabi Muhammad itu datang dengan ajaran yang menjadi 2 tanda petik ya, ancaman bagi orang-orang yang punya kedudukan sosial pada masanya. Ya orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf dan lain-lain. Mereka itu kan punya tempat. Nabi Muhammad datang dengan klaim yang luar biasa sebagai utusan Tuhan. Semakin banyak pengikutnya, semakin terancam kan mereka. Sebenarnya mereka itu tahu. Ini sosok manusia yang jujur, terpercaya. Kan gelarnya aja Shadiqul Amin kan sebelum jadi nabi itu. Tahu, beliau itu sosok yang jujur. Ya kalau orang jujur ketika mengajukan sebuah pengakuan kan kita sulit loh mendustakan. Kalau orang nggak pernah bohong ya kan. Ya kalau misalnya bohong, seandainya pernah bohong sekali 2 kali mungkin ada alasan ya. Dulu juga pernah, misalnya begitu kan. Tapi kalau nggak pernah sama sekali itu gimana loh? Susah loh. Ya kalau sekali aja pernah bohong juga warung bisa sanksi ya. Iya. Dan itu masuk akal. Penyangsian itu sangat masuk akal. Tapi faktanya itu sulit untuk diingkari. Nabi Muhammad itu jujur, terpercaya, berperangai baik. Nah orang-orang ini gak mau beriman kenapa? Karena masalah gengsi, kesombongan. Makanya ada ayat dalam Al-Quran itu.
Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka itu ingkar tapi hatinya itu sebetulnya yakin. Cuma kebutuhan dunianya aja. Dan sekarang banyak nih orang-orang kayak gitu mungkin di luar sana ya. Iya, Mereka itu menutupi tahu, ayat-ayat itu iya. untuk kebutuhan. Jadi hanya nih memunculkan satu fakta, dua fakta, lihat orang Islam terbelakang. Tuh, Islam terbelakang atau maju, umat muslimnya ya, enggak ada hubungan dengan Islam benar atau salah. Untuk mengatakan dan menguji apakah Islam ini benar atau salah, yang kita harus sajikan adalah argumentasi, dalil, pemaparan ilmiah gitu ya. Apa bukti Anda, apa klaim Anda untuk sampai pada kesimpulan itu. Karena yang dilakukan oleh umat muslim, saya ulangi sekali lagi, tidak selamanya mewakili atau merepresentasikan ajaran Islam. Jadi Islam itu satu hal, umat muslim hal yang lainnya. Boleh Anda mengatakan apa yang ditampilkan oleh umat muslim itu adalah representasi dari ajaran Islam kalau dia sesuai dengan ajaran yang membawa agama Islam, yaitu Nabi Muhammad. Kalau perilaku saya, omongan saya senafas dan sesuai dengan ajaran beliau, ya itu adalah representasi ajaran Islam. Tapi kalau tidak, ya bukan. Islam itu, kalau pengen tahu Islam yang otentik, Islam yang ori gitu ya, lihatlah sejarah kehidupan Nabi Muhammad yang benar tentunya ya, versi narasi kehidupan beliau yang tepat, yang berlandasan pada data-data sejarah yang valid, bukan katanya-katanya. Katanya Muhammad punya banyak bini nih. Katanya, ya emang benar punya banyak bini. Nah sekarang kita kaji. Nah lihat ini ada satu falasi lain. Ada itu kalau dalam logika itu namanya historian fallacy. Ini penting nih. Saya beberapa kali menjumpai orang-orang terjebak dalam kelas semacam. Namanya historian fallacy. Sesat pikir seorang sejarawan. Jadi gini mas. Sekarang saya mau nanya nih sama semuanya. Kalau ada sebuah peristiwa sejarah di masa lampau. Dan di masa lampau itu ada budaya tertentu. Orang punya sudut pandang tertentu. Terus kita baca dengan sudut pandang orang zaman sekarang. Itu benar nggak? Ya enggak, keliru. Enggak sesuai dengan era itu. Tuh lihat tuh, common sense kita kan, langsung connect kan. Salah dong kalau di satu masa itu orang punya perspektif, sudut pandang, budaya yang menurut zamannya tidak jadi bermasalah. Terus tiba-tiba di masa kita ini jadi bermasalah, terus kita baca, ya itu salah. Artinya kalau kita membaca sejarah dengan pembacaan yang adil, maka kita harus melihat masa lalu itu sesuai dengan zamannya. Nah, saya mau bilang begini. Anda kalau baca itu kitab-kitab sejarah Islam itu, fenomena orang punya banyak istri itu di zaman dulu, saya nggak bicara sekarang. Di zaman sekarang orang jadi bahan perbincangan kalau poligami itu, ya nggak? Iya, karena social concern saat ini. Konotasinya sudah negatif ya kan? Karena banyaknya kasus perceraian, kemudian pertengkaran, rumah tangga jadi berantakan. Dan sekarang image-nya itu orang poligami itu bukan untuk kemaslahatan dakwah, tapi untuk pemuasan nafsu belaka sebenarnya kan? Iya nggak? Nah terlepas dari itu ya, ini juga nanti kita akan mengoreksi bahwa orang suka menggembur-gemburkan poligami sunnah Nabi. Nah saya ingin mengoreksi salah satu kesalahan berpikir terlebih dulu. Itu logical fallacy juga? Iya, nanti akan kita buktikan, pelan-pelan. Itu namanya historian fallacy. Di zaman Nabi Muhammad dulu itu, orang punya banyak istri itu biasa, lumrah di zamannya loh ya. Jadi kalau Anda menyalahkan atau mempertanyakan, kok kayak gitu sih? Dengan perspektif orang zaman sekarang, itu salah. Ya kan Nabi Muhammad hidup bukan pada zaman kita, hidup pada zamannya. Nah sekarang buktinya begini. Orang-orang kafir itu berupaya dari masa ke masa untuk menjatuhkan Nabi Muhammad itu, ya kan? Nah, seandainya pilihan beliau untuk punya banyak istri itu adalah hal yang negatif, maka niscaya itu orang-orang kafir orang pertama yang akan bilang, Muhammad bukan utusan Tuhan ya, bininya banyak nih. Ya benar nggak? Yang nyalahin mereka dong harusnya, ya nggak? Karena mereka kan punya upaya untuk menjatuhkan Nabi Muhammad nih, ya nggak? Seandainya itu aib gitu loh. Pasti akan diungkit sama orang-orang Arab di sekitarnya kan? Iya nggak? Tapi faktanya ada nggak? Coba sok, saya dari dulu nyari-nyari itu. Ada nggak misalnya perkataan Abu Jahal? Penyangkalan itu kan? Iya, penyangkalan itu ada nggak? Nggak ada. Karena dia juga butuh. Karena mereka juga sama, melakukan hal yang sama gitu loh. Nah, bahkan saya dengar kerajaan Nasrani, itu istrinya lebih banyak dulu. Iya. Jadi cuma fakta itu nggak pernah digelontorkan Muslim. Nabi-nabi Bani Israel, Nabi Sulaiman, Nabi Hud itu kalau kita baca kitab-kitab perjanjian lama, termasuk riwayat-riwayat dalam kitab Muslim, itu ada dikisahkan 100. Istrinya itu zaman Nabi Bani Israel. Jadi itu hal yang lumrah gitu loh. Kayak orang zaman sekarang punya bini satu kan lumrah banget. Apa ada orang mempersoalkan, sampai kenapa menikah? Loh,
Justru saya mempertanyakan, kenapa Anda mempertanyakan saya menikah? Iya nggak? Orang biasa aja kok orang menikah. Iya kan? Nah itu zaman dulu begitu. Jadi salah itu tuh, di antara kekeliruan tuh. Salah kalau Anda membaca masa lalu dengan perspektif orang zaman sekarang. Itu namanya historian fallacy. Nah sekarang begini, saya ingin masuk, itu satu ya, di cara berpikir saudara. Yang kedua, kalau dikatakan poligami sunnah Nabi, saya kurang sepakat. Kenapa? Karena ternyata keteladanan pertama yang Nabi tunjukkan itu kesetiaan kepada satu istri. Menikah dengan Sayyidah Khadijah, usia beliau 25 tahun, istrinya lebih tua 15 tahun, 40 tahun, bayangkan. Nah, sekarang kan image-nya, framing yang suka dimainkan oleh orientalis, orang-orang yang anti agama. Ini Muhammad ini gila perempuan, bisa nauzubillah ya. Suka ada ungkapan kayak gitu kan. Nah saya mau nanya sekarang, sekiranya benar itu anggapan, Demol gila perempuan, pasti perawan dong yang nikahi pertama kali kan? Iya. Ya iya dong, iya enggak? Yang cantik gitu loh. Perawan, tapi ternyata enggak. Beliau menikahi sosok yang lebih tua 15 tahun darinya. Berarti itu bukti nyata bahwa sejak awal pernikahannya beliau itu tidak dimotivasi oleh dorongan syahwat saja. Dan supaya menjadi keteladanan bagi umatnya bahwa urusan cinta itu bukan soal tua atau muda. Tapi soal kesesuaian, kecocokan. Pasangan tuh begitu. Jangan terlena dengan muka ya. Saya pesan sama jomblo-jomblo itu. Kalau mau kawin, jangan terlena dengan urusan muka. Oh, anaknya kiai ini. Emang ada jaminan kalau anak kiai jadi orang bener? Gak ada. Tapi ada yang bilang tuh Ustaz, secantik-cantiknya istri, nanti jangan tua juga gitu. Waduh pasti. Seganteng-gantengnya suami, nanti juga tua juga gitu. Jadi lihat bagaimana Nabi Muhammad itu memberikan keteladanan sejak awal. Dan selama 25 tahun, beliau usianya 25 tahun. Sampai 25 tahun rumah tangga dengan Sayyidah Khadijah itu monogami. Gak menikahi perempuan manapun. Jadi monogami 25 tahun ya? Ini tolong dicatat ya, ke perempuan-perempuan gak ada kisah. Langsung dicatat itu malah, kalau yang gini mah cepet banget catatnya. Iya. Buat status buat gitu. Buat short. Rasulullah itu monogami 25 tahun. Lah emang iya benar, fakta. Lah sekarang saya mau nanya, itu sunnah Nabi atau bukan itu? Sunnah. Ya sunnah Nabi berarti dong. Itu perkara pertama. Nah terus kenapa itu terjadi poligami? Ayo kita absen ya. Karena bagaimanapun itu istri-istri Nabi itu dalam Al-Quran disebut sebagai ummahatul mu'minin. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibundanya orang beriman. Itu ibu kita. Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidah Khadijah ibu kita, Aisyah ibu kita, Hafsah, Juwairiyah, Maimunah, Safiyah, Ummu Habibah, dan itu semuanya adalah ibu kita. Karena semua jadi contoh ya semuanya ya. Ya, dan jadi gini, itu ungkapan ibu. Kalau yang saya pahami itu semacam ingin melukiskan kedekatan antara kita dengan Nabi dan istri-istrinya itu. Sekarang masalahnya begini, saya sering bilang, kalau sampean punya ibu, kira-kira ada gak sih ibu yang tega anaknya itu tersiksa di neraka misalnya? Ada gak? Gak ada. Gak ada. Coba lihat, kita yang orang beriman kalau paham punya kedekatan emosional dengan Nabi kita, dengan istri, dan memposisikan mereka itu adalah ibunda-ibunda kita, kita masuk alam akhirat itu kayaknya banyak yang nyambut loh. Ibunya banyak kan? Ibu kita kan pasti kangen sama anak kan? Iya, masa gak kangen sama kita? Iya gak? Apalagi Nabi Muhammad itu sebagai suami dari istri-istri itu menyebut, Ana minkum bimanzilatil walid liwaladi. Aku ini bagi kalian seperti walid, seperti ayah. Saking sayangnya beliau itu mengelukiskan diri beliau sebagai ayah bagi umatnya. Istrinya sebagai ibu, beliaunya sebagai ayah. Ada ayah dan ibu yang tega anak yang tersiksa? Pasti gak ada kan? Gak ada. Makanya kalau kita taat, berusaha setaat mungkin, gak usah cemas. Insya Allah kita pulang, itu banyak yang nyambut, banyak yang nyalamin. Ini anakku namanya Ari Untung. Iya, dengan segala rekam jejak kehidupannya, amal salehnya. Ada yang kurang-kurang dikit, insya Allah dikasih syafaat sama Nabi Muhammad. Iya, karena dia sayang kan. Kita berharap itu kan. Iya, makanya itu bentuk kasih sayang ayah kepada anak. Nah, kita kembali ke konteks poligami. Kenapa Nabi itu punya istri banyak? Nah, kita sudah dapat fakta pertama nih, bahwa beliau menikah dorongannya bukan syahwat. Berarti kalau terjadi pernikahan setelah itu, kita harus memahami sesuai dengan fakta ini. Bahwa beliau kalau menikah dorongannya bukan syahwat semata. Sampai yang tahu istri yang dinikahi setelah Sayyidah Khadijah itu siapa yang kedua itu? Orang taunya Aisyah. Ternyata ada istri yang lain. Namanya siapa tahu? Siapa aja? Gak ada yang tahu. Nama ibunya gak pada kenal apa nama ibunya. Nama ibunya. Ibunya siapa? Lah ibunya kita. Kan istri Nabi ibu kita. Oh iya benar. Kita tanya nama ibu kita aja pada nggak tahu namanya. Namanya Saudah binti Zama'ah. Saudah binti Zama'ah ini siapa? Cek nanti ya. Itu seorang janda. Sebelum Aisyah ini? Iya. Ada sebuah riwayat mengatakan begitu.
Baik, kemudian setelah itu dengan Sayyidah Aisyah. Oke, itu satu perawan. Tapi ingat itu setelah saya baca sejarah, ternyata Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Aisyah itu atas perintah wahyu dari Tuhan. Ya Tuhan memerintahkan supaya kamu menikah dengan, dan ternyata ada banyak hikmahnya, Mas. Ya. Pernikahan Nabi dengan Sayyidah Aisyah itu banyak hikmahnya. Di antaranya apa? Banyak hukum-hukum fikih perempuan itu didasarkan pada hadis-hadis yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah. Karena beliau itu kan masih, dalam keadaan masih remaja nih, hidup dengan Rasulullah itu kan memorinya masih kuat. Ya. Apa yang menjadi kesehariannya tersampaikan tuh dengan baik. Sehingga hukum-hukum ahkam an-nisa, hukum-hukum perempuan itu banyak diambil dari hadis-hadis yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah. Oh, jadi hukum kayak misalnya wanita cemburu tuh iya kan. Nah, kemudian ngomong-ngomong itu pernah memang ada satu peristiwa dalam riwayat itu Sayyidah Aisyah itu cemburu ketika Nabi Muhammad itu sering menyebut nama Khadijah. Padahal seorang janda. Terus Sayyidah Aisyah namanya perempuan cemburu wajar ya. Gak usah ada, ini cemburuan semua ini. Iya, kalau nggak cemburu pasangannya aja. Nah, kemudian tahu jawaban Nabi Muhammad apa? Ini sebagai bukti lain bahwa Nabi Muhammad ketika menikah dorongan itu bukan syahwat. Ketika menikah dengan seorang perawan pun beliau masih mengingat-ingat nama Khadijah radhiyallahu anha itu. Tahu jawabannya apa? Ma abdalanillahu khairan minha. Demi Allah, Allah tidak pernah memberikan aku ganti yang lebih baik ketimbang dia. Amanat bi idh kafara biyan nas. Dia beriman kepadaku ketika orang-orang itu mendustakan, ketika orang-orang itu kafir. Wasaddaqatni idh kadzabanin nas. Dia membenarkan risalahku ketika orang-orang itu mendustakan. Wawasatni bimaliha idh haramanin nas. Dia membantuku dengan hartanya ketika orang-orang itu mengucilkanku. Waruziktu minhal walad, dan aku diberikan anak duna ghairiha, dari selain dan tidak diberikan dari selainnya. Jadi masih dikenang memori itu. Kalau orang gila syahwat kan nggak begitu loh, Mas. Ngomongnya begitu loh. Udah dapat perawan ya udah selesai, ya nggak? Nah, lihat tuh sebagai bukti bahwa kesetiaan itu yang sunnah Nabi sebetulnya. Kesetiaan kan? Itu laki-laki kalau masih ingat dengan istri yang pertama meskipun seorang janda, tanda dia setia kan, berarti kan? Ada kesetiaan kan di sana kan? Ada loyalitas gitu loh. Menikah dengan Sayyidah Aisyah atas perintah wahyu dari Allah. Mau gimana? Namanya Nabi kan ketika dikasih perintah sama Tuhan masa nolak? Iya kan? Itu satu. Nikah lagi setelah itu dengan perempuan namanya Hafsah. Hafsah ini kalau Anda baca sejarah lagi-lagi seorang janda. Punya laki-laki namanya Khunais. Khunais ini wafat dalam peperangan Uhud. Nah, kemudian Sayyidina Umar, jadi Hafsah ini putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab merasa empati, kasihan putrinya ditinggal sama suaminya. Akhirnya ditawarkan kepada Abu Bakar, ditawarkan kepada Utsman. Gak ada yang mau. Nabi melihat itu, merasa iba kepada Sayyidina Umar, dan Umar adalah sahabat dekatnya. Demi melipur lara gitu ya. Jadi pelipur, menghibur hati Sayyidina Umar, memperkokoh sahabat keimanannya, persahabatan dalam keimanan dengan Sayyidina Umar. Akhirnya Nabi menikahi Sayyidah Hafsah. Lihat, setelah apa? Setelah yang lain gak mau, baru beliau datang. Itu pun karena itu tadi alasan bukan syahwat. Kalau kita kan yang lain belum, kita udah ngembat duluan, ya nggak? Nabi Muhammad gak begitu. Orang lain udah ditawarin ke sini gak mau, baru beliau datang. Dan seorang janda, Hafsah itu. Oke, setelahnya lagi ada Ummu Salamah, sama dinikahi oleh Nabi karena jasa suaminya yang besar atas perjuangan Islam. Seorang janda, Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahash. Kemudian Ummu Salamah, kemudian Juwairiyah, Sofia, Maimunah, itu janda-janda. Janda-janda. Jadi kalau Anda mengklaim Nabi Muhammad misalnya gila perempuan, diambil satu fakta yang tampilannya doang. Nih, bininya banyak. Saya tidak mengingkari bini beliau banyak. Tapi motif di balik itu apa, itu harus dikaji lebih mendalam. Nah, itu dari ya. Sikap mencomot sebagian fakta, mengabaikan fakta lain yang bisa menggugurkan fakta itu secara logis keliru. Itu logical fallacy. Iya, jelas dong. Masa kan gak adil juga kan? Ya, saya kira common sense, semua orang juga begitu kok. Kita mau mengadakan penelitian apapun gitu loh. Kalau ada kita mengajukan klaim-klaim tertentu, kemudian ada fakta-fakta, ya kita sodorkan fakta sebagaimana adanya gitu ya. Dan banyak sekali kritikan-kritikan yang dialamatkan kepada agama kita itu landasannya cara berpikir semacam itu. Iya, banyak sih sebenarnya. Comot sana, comot sini, nih begini. Dan yang sering tertipu itu siapa coba? Orang yang kurang wawasan, hazanah keislaman. Ya. Seolah ini kan ada di kitabnya umat muslim. Ya emang ada.
Memang ada kisah Nabi poligami itu ada di kitabnya kita. Cuma memahaminya seperti apa itu PR lain gitu loh. Berarti umat muslim jarang baca. Nah itu dia. Yang terjebak logical fallacy itu biasanya mereka ya. Itu saya sering melihat begini. Orang-orang yang rata-rata mudah terjebak dalam pikiran-pikiran yang menyimpang itu biasanya, mohon maaf sekali ya. Tapi saya mengucapkan ini supaya memantik atau menegur secara halus. Itu memang rata-rata orang jarang baca. Iya, tapi jarang baca seneng ribut. Kadang ngomongnya paling kencang gitu loh. Jarang baca tapi seneng ribut. Kan ada yang kayak gitu kan. Jadi seneng ribut, ngomong paling kencang, tapi bacaannya nggak ada. Akhirnya apa? Bikin kegaduhan demi kegaduhan. Ya, tapi memang gini, jenis logical fallacy itu juga memang dipakai di ranah media pun juga begitu. Contoh mungkin beberapa framing terhadap umat muslim itu juga memang dibentuk pola dengan logical fallacy. Contoh misalnya apa yang dibentuk media itu bahwa Islam adalah agama teroris misalnya gitu kan. Itu kan dia melihat dari data yang ada misalnya kayak ISIS atau Boko Haram atau segala macam yang ada gitu ya. Dan setelah dilihat secara statistik jumlah mereka di totalnya hanya 0,02% dari jumlah muslim seluruh dunia. Tapi itu yang menjadi wajah muslim. Jadi sebenarnya sengaja kali media kadang gini. Tapi kan itu mereka merujuk pada Al-Quran katanya. Mereka itu ya emang iya. Tapi dengan pemahaman yang salah. Merujuk pada Al-Quran, tapi dengan pemahaman yang salah. Saya beri contoh beberapa ayat. Seringkali ya, faqtulul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrik. Enggak, faqatilul musyrikina kaffa, faqatilul musyrikina kaffa. Perangilah orang-orang musyrik itu semuanya. Begitu. Kalau enggak sampai situ doang tuh. Kalau begitu kalau ada yang musyrik kita perangi dong langsung dong. Dengan kemusyrikannya gitu. Sepotong itu. Ya. Padahal itu ada lanjutannya. Kama yuqatilunakum kaffa. Sebagaimana mereka juga memerangi kalian semuanya. Jadi ini ayat berlaku pada konteks kehidupan Nabi. Di saat orang musyrik itu secara totalitas memerangi umat muslim. Turun perintah sebagaimana mereka memerangi kalian. Kalian juga ya perangi saja mereka sebagai bentuk perlawanan gitu loh. Berarti kalau mereka nggak melawan kita jangan melawan dong. Jangan memerangi gitu maksudnya. Artinya ada hubungan timbal balik. Paham nggak? Ada timbal balik. Aksi-reaksi. Nah itu teroris atau orang-orang memang sengaja ingin memainkan ayat-ayat semacam. Kadang memotong, memenggal ayat tertentu, sampai di sini nggak dilanjutkan. Kemudian ada lagi ayat kalau sekarang di kadang Islam waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Dan perangilah. Nih kalau berhenti saya perangilah doang kan repot. Waqatilu fi dan perangilah di jalan Allah. Siapa yang harus diperangi itu? Apa orang kafir semuanya? Enggak. Waqatilu fisabilillah alladzina yuqatilunakum. Orang-orang yang memerangi kalian. Yang memerangi kalian. Berarti kalau enggak memerangi kalian, jangan diperangi. Oke. Lihat tuh. Itu jelas banget tuh. Kenapa Anda hanya mencomot ayat-ayat yang seolah-olah itu menunjukkan, bisa menjustifikasi gitu perbuatan teroris, tapi mengabaikan ayat-ayat ini. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Belum sampai di situ ada lanjutannya. Wala ta'tadu, dan jangan melampaui batas. Jelas nggak itu? Jangan berlebihan ya. Jadi perang dalam Islam nggak boleh membunuh orang-orang tua, nggak boleh yang janda-janda yang tidak berdaya, anak kecil, harta pohon-pohon. Gak boleh dihancurkan. Itu etika perang dalam Islam loh. Sebagai bukti nyata bahwa apa yang digariskan atau apa yang tercatat dalam sejarah agama kita, motivasinya bukan supaya orang masuk ke dalam agama kita, perperangan itu. Tapi sebagai untuk pembelaan diri. Dan itu sangat logis banget. Masa kita dilawan, kita ini terancam, eksistensi kita terancam gitu kan. Terus kemudian kita diam aja, padahal kita tahu ini benar. Bukan cuma Islam juga bertahan pasti kan? Iya, jadi saya kira tuh di mana-mana. Sekarang di negara kita nih, kalau ada kelompok separatis mengancam keutuhan negara, masa kita diamin? Iya. Karena paling tidak dibubarkan kan? Iya. Paling tidak itu, paling tidak dibubarkan kan? Iya enggak? Tapi itu menunjukkan bahwa itu defense kan sebenarnya kan? Iya, sebagai bentuk untuk kemaslahatan jangka panjang gitu loh. Setelah mereka itu diperangi, dalam arti kita membela diri, setelah itu biarkan orang. Mau yang jadi muslim, mau jadi menyembah sesembahan lain silahkan. Jadi nggak ada tuh dalam Islam ini. Ini saya kira maklumat semacam ini bagi orang-orang yang sudah lama jadi muslim nggak perlu penjelasan. Tapi ada orang di luar sana yang butuh kayak begini. Gimana sih sikap Islam terhadap umat agama lain itu sebetulnya? Nah itu jawabannya. Menyangkut keyakinan, kita tegas menyebutkan Inna din indallahil Islam. Agama yang diri oleh Allah itu adalah Islam. Karena itulah agama yang Tuhan turunkan kepada semua nabinya. Semua nabi datang dengan agama Islam.
Dari Nabi Musa, Isa, Nabi Muhammad, Ibrahim sampai ke atas itu agamanya Islam, akidahnya satu, syariatnya beda-beda. Tapi menyangkut hubungan sosial, prinsipnya tadi itu. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Atau orang ateis sekalipun. Selama dia tidak memerangi dan tidak mengusir kita. Kalau mereka mengusir, berlaku ketentuan. Sikap membela diri itu. Lihat, fakta lainnya apa? Peperangan itu terjadi belakangan kan sebetulnya, bukan di masa-masa awal. Di masa-masa awal tuh, coba Mas, ini kita bulan Ramadan ya, kadang-kadang perlu mengingat kisah-kisah semacam ini. Pernah mendengar kisah Bilal bin Rabah yang disiksa di atas padang pasir. Jadi dia itu seorang budak, kemudian ditimpahi batu dari Umayyah, budak nama tuannya itu Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu menyiksa Bilal sekeras mungkin dengan ditimpahi batu di tengah padang pasir yang terik. Itu di masa-masa awal perjuangan orang muslim masih dikit. Abu Bakar melihat kemudian memerdekakan Sayyidina Bilal. Yang dikatakan oleh Bilal pada masa itu hanyalah satu kata, ahadun ahad, ahadun ahad, hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala saja. Subhanallah. Kemudian ada lagi Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini sekeluarga. Ini mungkin sebagian nggak tahu ya. Ada pernah dalam sejarah para sahabat Nabi itu seorang sahabat namanya Ammar. Ammar punya ayah namanya Yasir. Punya istri Yasir ini punya istri namanya Sumayyah. Ini satu keluarga disiksa sama Abu Jahal. Di satu keluarga. Yasir itu dikubur hidup-hidup setengah badan. Di tengah padang pasir. Sumayyah ini perempuan syahid pertama dalam sejarah Islam. Awal syahidatin fil Islam Sumayyah. Ibundanya Ammar. Sahabat Nabi namanya Ammar. Sumayyah itu bagaimana disangsinya? Dia dirantai begitu. Kemudian mohon maaf, wafatnya itu ditusuk oleh tombak di bagian duburnya. Begini. Itu Ammar melihat dengan mata kepalanya sendiri ibundanya diperlakukan semacam itu. Bapaknya dikubur hidup-hidup di padang pasir sampai lemes, ibunya ditombak. Lihat, apakah Nabi kemudian menggerakkan itu orang-orang supaya melawan? Tidak. Di masa-masa awal dakwah Islam itu justru nggak ada, belum diizinkan sama Allah untuk melawan. Diam aja Nabi. Pernah ada peristiwa pemboikotan kan dalam sejarah sampai 3 tahun itu terjadi itu dalam sejarah hidup Nabi Muhammad, nggak melawan karena emang belum ada perintahnya. Jadi sebagai bukti bahwa sejak awal Islam itu bukan agama haus darah gitu loh. Kalau agama haus darah kan ya udah kita perang, ya udah kita mati selesai gitu, nggak begitu. Namanya dakwah harus berproses gitu loh. Harus berproses. Nah, yang ingin saya tekankan adalah dengan fakta-fakta semacam itu, kita mestinya berbicara apapun harus bersikap adil. Mencomot 1-2 fakta, termasuk nih kalau misalnya saya ceramah kayak begini, orang motong seret sampai sini, kan sering banget tuh, potongan sebenarnya itu benar gitu loh. Konteksnya dicerabut, akhirnya muncul masalah kan. Kayak ayat tadi tuh berarti. Iya. Potong langsung disebar gitu. Iya. Nah, ini fitnah orang zaman sekarang kan. Orang dengan mudahnya itu tadi. Kadang-kadang orang kalau misalnya logikanya matang, sumber bacaannya banyak, terus ya cara berpikirnya jernih gitu loh. Itu sebetulnya akan terefleksi dari orang aja kan. Iya, jadi ketika dia lihat HP itu, saya nih secara pribadi kalau lihat HP, muncul berita begini-begini dan itu heboh orang se-Indonesia. Saya kadang-kadang nggak langsung percaya, serius aja. Meskipun orang se-Indonesia gitu bicara gitu, saya masih bisa memungkinkan hal-hal yang lain. Mungkin begini, dulu ya. Bagus. Itu akhlak yang hampir lenyap di dunia media sosial kita sekarang. Kalau di sosial media itu orang tuh lebih mengedepankan buruk sangka gitu loh. Heran saya juga. Padahal apa sih manfaatnya Anda buruk sangka sama orang itu? Justru dengan baik sangka itu Anda mendapatkan pahala loh. Terus hati Anda lebih tenang loh sebetulnya. Dengan baik sangka itu. Baik sangka, kalau ada orang dikatakan demikian, ya boleh jadi benar, boleh jadi ada kemungkinan A, B, C, D. Kenapa Anda tidak memungkinkan yang B itu? Yang C itu. Dalam urusan bermedia sosial, urusan berumah tangga, buruk sangka itu sering jadi pemicu kan? Dalam urusan kita kepada pemimpin, kita kepada semua relasi kita sama manusia ya. Husnudzon bil muslimin, itu kata guru saya, ibadah kabir. Itu ibadah yang besar sekali pahalanya. Berbaik sangka itu. Ada fitnah, ada tuduhan kepada saudara kita yang muslim, di framing macam-macam. Kita berbaik sangka emang apa susahnya sih? Bagi hati yang jernih sebenarnya nggak susah. Bagi hati yang kotor itu susah banget. Tapi sulit Ustaz. Sebenarnya sulitnya kalau di media sosial, sebuah tragedi itu adalah gulanya. Itu dia.
Ya itu jadi mungkin yang akan membuat kita lebih bijak lagi dalam main media sosial karena fitnahnya banyak banget gitu ya dan mudah-mudahan kita bisa memilah-milah mana yang bisa kita konsumsi, mana yang bisa kita jadikan rujukan. Tapi sepertinya sekarang kita bisa masuk tanya jawab loh Ustaz. Iya. Satu lagi saya tambahan, ini materi baru yang belum saya sampaikan. Ada namanya fallacy, genetic fallacy. Genetic fallacy. Genetic fallacy. Jadi orang seringkali mempersoalkan sebuah klaim dengan melihat asal usulnya. Nih, pernah dengar nggak orang bilang gini? Lu mah jadi muslim karena emang keluarganya aja muslim. Bukan karena Islam itu agama benar, emang dasarnya muslim aja sejak awal keluarganya. Ya kan? Kamu Kristen juga kan emang awalnya Kristen. Kamu beragama ya karena lingkungan kamu kalau beragama. Ya emang iya. Saya menjadi muslim ini dari keluarga saya yang muslim, Anda menjadi Kristen dari keluarga yang Kristen. Tapi apa hubungan itu dengan kebenaran agama? Gak ada hubungannya. Jadi Anda nggak bisa menolak kebenaran Islam hanya karena kebanyakan orang muslim warisan semua agamanya. Asal muasalnya warisan semua. Lihat, menolak kesimpulan bahwa agama itu benar, agama itu penting, ditolak itu kesimpulan dengan alasan apa? Melihat asal usulnya. Gak ada hubungan. Ya memang iya saya dakwah dari muslim. Cuma untuk menguji ini agama benar atau salah itu bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah ini, argumentasi, kita bicara argumentasi. Kita beradu argumen, Anda punya argumen apa, saya punya argumen apa, terbukti argumen Anda salah, berarti Anda harus mengalah. Terbukti argumen saya benar, berarti agama saya benar. Bukan soal, Anda kan sejak awal hidup di lingkungan muslim. Berarti Islam itu warisan doang dong. Bukan agama yang benar dari Tuhan. Nggak begitu. Nggak ada hubungan dengan asal usul gitu ya. Itu orang ateis sering kadang-kadang begitu tuh, ngomong kayak gitu tuh. Nah, orang beragama itu rata-rata warisan semua kok. Yes. Oke, warisan. So what? Apa masalahnya? Kalau warisan. Toh nanti pada akhirnya, kalau pengen mengklaim ini benar atau salah, harus ada buktinya. Dan saya punya buktinya. Kan? Oh buktinya tapi subjektif. Enggak, kata siapa? Ayo kita uji aja. Sering banget tuh bilang, ini Anda bilang Islam benar itu karena sejak awal Anda sudah beriman pada agama ini. Ini subjektif ini. Ya subjektif atau tidak itu bisa dibuktikan di lapangan. Di lapangan aja. Datanya, ayo kita ini ngomong di sini nih. Mana yang subjektif, mana yang objektif. Ya. Jadi gitu. Jadi banyak sekali kekeliruan itu. Dan saya kira begini. Kalau umat muslim itu meningkatkan intelektualitasnya, wawasannya, membaca literasi gitu ya, meningkatkan literasinya. Saya kira pikiran-pikiran semacam ini gak bakal laku. Dia hanya laku di atas kepala-kepala yang tidak punya isi. Tapi bagi orang yang punya wawasan, pikiran-pikiran receh semacam itu tidak akan memberikan pengaruh yang begitu signifikan. Insya Allah. Insya Allah ya. Jadi masalahnya memang di sosial media kita algoritmanya memang sangat mencintai debat-debatan gitu ya. Dan juga mungkin perselisihan atau juga mungkin perbedaan itu menjadi sesuatu yang dianggap sebagai garam di dunia media. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa memilah mana yang bisa kita konsumsi, mana yang bisa kita jadikan pegangan atau rujukan ya. Nah ini sekarang kita buka kesempatan yang mau nanya mengenai kesalahan logika. Silakan angkat tangannya ya, jangan malu. Ini kayak pada malu-malu di awal nih ya. Silakan ya, jangan malu. Nah mumpung Ustadznya ada di sini. Kebanyakan kalau misalnya sekarang nih ada juga logical genetic tadi saat ya, sebelum ada nanya ya. Ada juga misalnya gini, bapaknya Ustadz, anaknya merasa kalau ngomong apa aja bener. Dia selalu ngomong Ustadz, bapaknya Ustadz, dia merasa baru benar. Iya, ada juga gitu kan. Sering kan? Gitu. Atau misalnya dia Ustadz, dia ngasih sesuatu harus dia yang benar. Kalau enggak ya lu kafir gitu saya juga kan. Iya, itu sering. Itu karena misalnya orang kalau udah kemudian mendapatkan posisi baik, tiba-tiba dia nggak mungkin salah. Misalnya bisa aja kayak gitu. Ada lagi satu lagi Mas nih, mau saya ingat. Ada namanya appeal to faith. Jadi orang itu menjadikan benar salahnya sebuah klaim dengan merujuk pada keyakinannya. Sering nggak ngedengar omongan gini? Setiap agama itu benar menurut pemeluknya masing-masing. Sering nggak dengar ngomong gitu? Iya benar. Itu salah loh. Itu malah salah? Salah. Kenapa? Karena benar salahnya sebuah agama gak bergantung pada keyakinan pemeluknya. Jadi saya ini dengan Mas meyakini Islam agama benar, oke? Ya. Tapi keyakinan saya ini gak bisa dijadikan alasan bahwa agamaku ini benar. Jadi menentukan agama ini benar, alasannya bukan keyakinan. Tapi dalil, argumentasi gitu loh. Jadi kalau dikatakan semua agama benar menurut keyakinan pemeluknya masing-masing, bagi saya itu keliru. Karena benar salah itu tolak ukurnya bukan keyakinan. Atau repot kalau seandainya sekarang semua dikatakan benar, kalau asal meyakini ya benar. Orang yang nyembah berhala itu meyakini benar loh agamanya. Berarti kebenaran bagi dia. Iya. Bukan berarti kebenaran semua. Kebenaran kan? Itu tolak ukurnya bukan keyakinan. Jadi kalau tolak ukurnya keyakinan, yang nyembah setan pun dia meyakini kok keyakinan dia benar.
Dia nyembah berhala meyakinkan. Terus kalau gitu kita katakan itu agama benar gitu. Kan enggak? Benar atau salah itu tolak ukurnya bukan soal keyakinan, tapi soal argumentasi yang meyakinkan. Argumentasi yang meyakinkan. Dalil gitu loh, data. Bukan soal aku meyakini begini, otomatis jadi benar. Enggak. Jadi kita ini enggak mendasarkan klaim kebenaran agama kita hanya pada soal umat muslim meyakininya benar. Sekian miliar umat muslim meyakini Nabi Muhammad sebagai nabi. Itu apa masalahnya? Yang menjadikan beliau nabi atau bukan itu bukan keyakinan umat muslim. Tapi soal bukti-bukti, ya enggak? Ya. Paham, mau ya? Sedikit juga nggak apa-apa gitu. Jadi kebenaran, nah ini lagi-lagi, kebenaran tidak ditentukan oleh mayoritas atau minoritas. Ya. Jadi kita nggak mengklaim Islam ini agama benar karena pengikutnya paling banyak misalnya. Suara terbanyak, suara terbanyak berarti benar. Enggak, kata siapa? Enggak, itu namanya appeal to majority. Jadi merujuk kepada mayoritas. Itu salah. Kadang-kadang yang mayoritasnya kadang-kadang keliru kan. Apalagi, kalau sekarang begitu yang dipakai. Kadang-kadang yang mayoritasnya keliru. Atau benar salah merujuk kata orang. Ya. Kata orang secara turun-temurun kan begini. Ya tapi kan belum tentu. Nah ini orang Indonesia kita tahu namanya hantu-hantu pocong itu turun-temurun banget. Terus kalau gitu jadi tolak ukur gitu. Kalau itu beneran fakta ada, enggak. Jadi benar salah itu sekali lagi tolak ukurnya adalah data, bukti, argumentasi, dan kesesuaian antara data atau argumentasi ini dengan klaim yang diajukannya. Kadang-kadang ada tuh. Buktinya apa, klaimnya berbeda, nggak nyambung. Itu juga sama, policy juga tuh. Jadi nggak gampang, makanya pelajaran berharganya apa coba? Belajar begini, pelajaran berharganya. Jangan gampang ngomong kalau Anda nggak bisa berpikir, kalau Anda nggak punya klaim, kalau Anda nggak punya data, nggak punya bukti untuk mengukuhkan klaim Anda. Jadi belajarlah berpikir sebelum berbicara, belajarlah meneliti sebelum menghakimi, belajarlah merangkai argumentasi sebelum mencaci maki. Nah, sekarang ini kan kebenaran itu kalau antum bilang tadi kan bukan berarti tergantung banyaknya kan gitu kan? Iya. Kalau sekarang kebenaran itu tergantung pendapat netizen. Sekarang zaman sekarang ya. Iya. Jadi kadang ada doa yang berselisih gitu tiba-tiba tergantung mana banyakkan netizennya kan gitu. Tapi ini pola ini jangan kemudian dibawa kita kembali kepada ajaran Islam di mana ya dasarnya ya ini gitu ya. Mau yang ngomong sedikit tapi benar, itulah yang kita selama argumentasinya kokoh. Benar-benar. Ya kan? Nah itu yang mungkin akan jadikan pegangan, jangan sampai salah pegangan nih ya. Kalau banyak, ya kalau hukum secara yang kita jalanin kan seperti itu. Suara terbanyak itu yang terpilih, kan seperti itu kan. Iya. Ya, sebenarnya itu kan suara terbanyak adalah perwakilan dari kebenaran, kan itu yang diputar sekarang kan sepertinya. Tapi itulah biarlah menjadi satu landasan yang lain. Tapi untuk secara kebenaran dan akidah kita tetapkan dasarnya hanya Al-Quran dan hadis. Monggo silakan yang mau nanya, silakan mas mikrofonnya. Nah ini ada 2 nih, satu dulu nih, silakan. Ada 3. Jadi kalau udah ada yang angkat tangan 1, yang lain baru mengangkat. Jadi nggak mau yang orang Indonesia tuh gitu. Terus ada yang mulai. Tergantung. Jadi gini, sebuah kebenaran itu kalau banyak tangan baru angkat gitu. Awal malu. Silakan mas, siapa namanya? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ustadz, nama saya Muhammad Agus, asal Sulawesi Selatan. Saat ini kuliah di Depok. Tadi ada menarik yang disampaikan, salah satu contohnya di dalam buku Logikal Fallacy ya. Tadi ada Historical Fallacy, di mana kondisi pada zaman Rasulullah itu ketika kita bawa pada saat zaman sekarang itu sudah tidak relevan lagi. Nah jadi masalahnya kadang-kadang juga di dalam yang menafsirkan sebagian umat muslim juga itu berusaha ingin sesuai dengan apa di zaman Rasulullah. Katanya di zaman Rasulullah seperti ini, maka dia juga ingin seperti itu. Makanya tadi dia termasuk terjebak di dalam logikal fallacy. Bagus. Nah, bagaimana nanti kita, kan itu kesalahan berpikirnya ya, dan bagaimana cara meluruskan hal itu. Karena saya lihat tadi beberapa contoh yang disampaikan Ustadz, itu bukan hanya logikal fallacy dari luar muslim saja, tapi bahkan di dalam orang muslim juga salah dalam seperti yang tadi poligami. Mungkin kalau pandangan orang di luar Islam kok di Islam banyak istrinya, tapi di sisi lain ada juga yang sahabat kita dari muslim
itu menganggapnya bahwa ini adalah sunnah juga karena yang tadi supaya banyak istrinya. Kemudian contoh yang terakhir Ustadz terkait sejarah juga, sering kami baca juga itu katanya di Indonesia itu berbeda cara penyebaran Islamnya dengan yang di negara Timur misalnya. Katanya Islamisasi di Indonesia itu dengan cara budaya dan lain sebagainya berbeda dengan yang di Arab misalnya ada proses perang tadi. Nah, apakah itu semuanya termasuk dalam klarifikasi dan bagaimana nanti kita menjawab kepada baik itu di luar non Islam ataupun sahabat-sahabat Muslim. Terima kasih. Mohon maaf. Punya buku saya nggak? Mas punya buku saya nggak? Punya Ustaz. Buku ini punya nggak? Itu belum punya. Belum punya, ini buat sampean. Oh, langsung. Iya, akhirnya dasar Ahlussunnah. Tadi ambil di rumah saya aja ya. Langsung lo dapat nih hadiahnya. Judulnya Dasar-Dasar Akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk tingkat. Oh, mau menjadi serahkan langsung saya nggak? Saya ulang kalau gitu deh. Ayo serahkan langsung. Mau foto, mana yang foto? Mana kameranya? Beda tangan aja nggak boleh ya dia. Ayo. Jadi bedakan itu ya. Nah, sekarang saya mau nanya sama sampean, mana logika yang relevan untuk perkembangan zaman? Logika yang bilang bahwa semua yang ditinggalkan oleh Nabi adalah haram. Oh, nggak bakal maju Islam kalau gitu mah. Bagaimana dia bisa mengakomodir budaya-budaya yang berbeda-beda itu? Terus bisa relevan sepanjang zaman. Yang diharamkan Nabi itulah yang haram gitu ya? Bagus. Kalau diharamkan oleh Nabi itu haram. Tapi kalau nggak ada dalilnya, tidak ada dalil, tidak otomatis menjadi keharaman. Wah, saya ada pertanyaan jadinya nih. Ustaz, saya pernah dengar ada kisah Nabi waktu dengar seruling. Dia tutup kuping. Sahabatnya kan enggak. Nah, saya pertanyakan kenapa Nabi nggak bilang itu haram, tutup kuping kamu gitu, Pak? Saya nggak pernah dengar riwayat itu. Saya pernah dengar waktu itu Saya soalnya. nggak pernah. Tapi kalau yang saya tahu musik itu hasan wa hasan wa qabihu ha qabih. Jadi musik itu kalau dari pendapat yang saya pelajari, yang baiknya ya baik, yang buruknya buruk. Artinya musik itu nggak semuanya rata hukumnya. Kalau memang musik itu tidak disertai dengan keharaman, kemudian tidak disertai dengan hal-hal yang terlarang lah ya pokoknya, atau yang memicu orang untuk berbuat kemaksiatan misalnya, nggak jadi masalah. Hasan wa qabih wa qabih. Tapi kalau musik-musik itu yang istilahnya semakin membuat hati kita lembut, musik-musik klasik gitu ya, membuat hati kita lembut, kemudian membuat kita merenung tentang mana kehidupan, gitu kan? Nasihat juga misalnya. Iya, saya tidak menjumpai ulama yang mempersoalkan itu. Yang setahu saya yang dipersoalkan oleh ulama-ulama itu adalah musik-musik yang memang mengandung unsur keharaman atau menjerumuskan orang ke dalam perbuatan haram. Kan ada ya musik-musik dengan lirik-lirik tertentu yang itu ya yang kayak begitu. Adapun musik-musik yang mendekatkan kita, mengenang dengan Nabi kita, kemudian musik yang memang apalagi mengenang Tuhan kita, bersyukur kepada Tuhan gitu kan. Saya tidak menjumpai ulama yang mengharamkan. Ada ulama yang mengatakan haram, tapi minas shaghair. Itu dosa kecil. Di dosa dalam Islam itu gak semuanya rata. Ya, ada kategorisasi, ada kabair, ada shaghair. Kabair itu apa? Dosa besar itu apa? Membunuh, mencuri, musyrik, uququl walidain, durhaka sama orang tua, bersaksi palsu, itu dosa besar. Dosa kecil tuh diantaranya mungkin itu. Misalnya orang pakai jilbab, ini kelihatan nih misalnya. Kan gak mungkin ada samain dosanya dengan dosa orang zina. Sama dengan dosa orang nggak pakai hijab gitu misalnya kan? Iya, jadi beda. Jadi ada kategorisasi. Bukan berarti kita mengentengkan perbuatan dosa loh ya. Tapi itu ketentuan hukum dalam agama. Bahwa dosa itu, nah dosa kecil ini mas, dia akan hilang seiring dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Karena ada ayat innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Jadi kalau sekarang misalnya ada orang rambutnya kelihatan kayak gini nih, pakai hijab cuma nggak kelihatan. Dia wudu, dia dibasuh ininya, itu hilang dosanya. Bukan saya ngomong ya, saya ngutip penjelasan para ulama. Dosa kecil itu terhapuskan ima dengan bersuci, dengan sholat, dengan sedekah yang kita tunaikan dan lain-lain. Dosa kecil tanpa tobat pun kalau kita berbuat baik terhapus. Oh gitu. Iya, dosa kecil begitu. Jadi sering-sering kita berbuat baik. Iya, makanya jangan cuman kita bukan berarti mengentengkan ya. Jangan saya mengentengkan karena gini, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara berkelanjutan. Jadi kalau dosa kecil berkelanjutan tiap hari jadi dosa besar ujungnya. Karena rutin itu istiqomah dalam dosa ya. Iya, nggak ada.
Juga sebaliknya, tidak ada dosa besar dengan pertobatan. Masya Allah. Kalau orang berlakukan dosa besar langsung tobat sama Tuhan, nggak jadi dosa besar lagi. Oh, langsung aja tuh ya. Iya, itu enak bukan? Ya itulah rahmat Allah untuk kita ya. Tapi jangan kemudian dizina terus langsung tobat saat itu. Besok gue berzina abis itu langsung tobat gitu. Jangan. Enggak, itu justru memberikan hope, memberikan harapan kepada kita. Pintu terbuka terus berarti. Segelap apapun kehidupan kita, Tuhan tuh tidak pernah menutup pintu ampunannya selama Masya kita Allah. mau. Ya ibna Adam, innaka ma rajautani wa da'autani ghafartu laka ala makana fika wala ubali. Wahai anak cucu Adam, selama engkau itu berdoa kepadaku dan mengharap kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosa kamu wala ubali, dan aku nggak peduli, kata Tuhan. Ini harus sering disampaikan narasi semacam ini karena banyak orang-orang beragama sekarang yang udah muak dengan agama karena banyak ancaman-ancaman. Dikit-dikit neraka, dikit-dikit gini-gini. Malas orang jadi beragama. Padahal harapan-harapan diberikan agama itu lebih banyak loh sebetulnya. Jadi menganggap agama ini terlalu tegang ya. Iya. Tuhannya galak banget gitu ya. Iya. Nah, ya kita lebih lembut lah dalam beragama, kemudian juga membuat orang lain lebih banyak tertarik untuk belajar agama agama kita. Jadi untuk halal haram serahin aja pada guru-gurunya gitu ya. Iya. Satu lagi jawaban singkat, lampu MC langsung kita selesaikan karena memang menarik ya pembicaraan kita, mestinya 2 jaman ini sama Ustadz ini. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zuhdi, asal dari Madura dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Depok. Sekilas membaca di bukunya Ustadz Nuruddin bahwa untuk menentukan sesuatu benar atau salah itu ada teorinya. Di antara banyak teori yang digunakan di dalam menentukan benar atau salah yaitu teori korespondensi dan konsistensi. Barangkali mungkin Ustadz menjelaskan kembali terkait 2 teori ini. Kemudian bisa nambah pertanyaan lagi Ustaz? Satu cukup. Teori korespondensi itu begini. Jadi sesuatu. Terima kasih ya Kang ya. Terima kasih. Sesuatu itu dikatakan benar kalau sesuai fakta. Ya. Jadi untuk mengukur benar atau salahnya suatu pernyataan itu dilihat faktanya. Ari Untung poligami, dilihat faktanya enggak. Berarti itu pertanyaan salah. Pertanyaannya pengen apa enggak gitu aja kan? Enggak, kalau faktanya itu bertolak belakang berarti itu pernyataan salah. Secara fakta udah fakta berarti ya? Iya dong. Kalau dikatakan ternyata benar, ya berarti itu pernyataan benar. Itu namanya teori korespondensi. Manakala suatu pernyataan itu berkorespondensi atau berkesesuaian dengan fakta yang ada. Ya. Itu namanya korespondensi ya. COVID itu membahayakan. Orang udah tahu semua. Itu berarti pernyataan benar. Ya kan? Kalau ada yang mengatakan, itu teori konspirasi. Ya dilihat dulu faktanya. Orang faktanya banyak banget. Orang gara-gara COVID kemudian mati. Ya kan? Mau gimana lagi Anda? Nah, itu fakta. Mau gak mau. Gak mungkin nge-fake death itu ya. Iya. Kemudian kalau tadi konsistensi itu, jadi suatu pernyataan itu benar kalau dia konsisten dengan premis-premisnya. Premis-premisnya. Itu yang dalam logika. Dalam logika kalau misalnya premis misalnya Socrates adalah manusia, setiap manusia akan mengalami kematian. Socrates akan mengalami kematian. Kan konsisten tuh antara premis dengan konklusi kan? Karena dia bagian dari manusia. Iya kan, itu maksudnya logika kayak gitu tuh. Silakan aja dibaca nanti di buku logika ya. Manakala premis ini konsisten dengan konklusinya, itu berarti benar gitu loh. Nah itu yang dibangun dalam logika klasik itu begitu. Teori konsistensi. Matematika tuh begitu biasanya. 2 tambah 3 sama dengan 5. Kan itu kan premisnya 2 ditambah 3 sama dengan 5. 6 kurang 1. Iya kan? Terus sekarang kalau misalnya 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kan konsisten tuh antara bilangan-bilangan itu tuh. Antara yang satu dengan yang lain sampai kesimpulan konsisten. Logika matematika, logika klasik itu dibangun atas teori ini nih, teori konsistensi. Makanya untuk menentukan apakah ini argumen cacat atau tidak, dilihat konsistensinya. Sesuai apa enggak gitu loh dengan kesimpulannya. Gitu ya. Saya kira itu. Ya, itu dia. Jadi saya rasa ini banyak yang masih penasaran sama Ustadz. Ustadz akan tampil di Hijrah Fest minggu depan. Di hari Sabtu atau Ahad antum ya? Tanggal 16. 16 hari apa? Ahad ya? Ahad ya? Hari Ahadnya beliau ya. Jadi insya Allah teman-teman semua jangan lupa seatnya udah hampir habis ya untuk teman-teman untuk di Hijrah Fest minggu depan. Selain Ustadz ada Ustadz Abu Somad, ada
Siapa aja saya lupa. Ada Agim ya, ada Ustadz Umar Mita, ada dari New Zealand juga ada Syekh Reza Aldo Jaber. Jadi ada dari London ada, New Zealand ada, Malaysia ada. Jadi insya Allah mudah-mudahan ngumpul semua ilmunya. Ini udah pada beli belum di sini nih? Belum? Buruan, buru kehabisan. Bisa langsung ketemu Ustadz juga nanti. Nah tanya di situ tuh lebih banyak lagi. Beli bukunya dulu nih biar lebih banyak lagi. Ini kalau nyari bukunya di mana Ustadz? Ada di online banyak. Di online banyak ya? Banyak. Atau juga mungkin Shopee, di Tokopedia udah ada? Banyak. Oh gitu. Jangan bajakan tapi ya, bajakannya juga banyak, bajakannya banyak. Oh sekarang jual bajakan bisa Ustadz emang? Di Makanya kopi? jangan, kalau bisa jangan. Kalau harganya itu murah itu pasti bajakan. Oh gitu ya. Bajakan tuh nggak boleh. Itu halal apa nggak Ustadz? Oh, haram lah. Haram lah. Gak usah pakai dalil itu mah. Pakai ini aja nih. Benar. Nah soalnya isinya ilmu masa ngambil dari yang haram ya. Iya. Jadi ibaratnya kan ilmu ini kan juga Biar makhluk berkah, ya, berkah ya, Masya Allah. Oke Ustadz, sebagai penutup, kira-kira apa nih untuk logical fallacy ini? Saya menghimbau kepada anak-anak muda secara khusus dan masyarakat muslim secara umum, mari kita dalami agama kita melalui jalan yang tepat dan mari bangun logika yang sehat, karena tanpa logika yang sehat kita akan susah dalam beragama, kita akan mudah terjatuh dalam pikiran-pikiran menyimpang di luar sana. Cara terbaik untuk memproteksi diri kita dari pikiran-pikiran yang aneh, yang tidak logik itu adalah mendalami ilmu yang bisa mematangkan logika kita. Dan ilmu logika itu berperan untuk mewujudkan tujuan yang mulia itu. Saya kira cukup demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Untuk teman-teman semua yang di rumah yang menyaksikan melalui channel Cerita Untung, jika dirasa menarik tayangan ini, monggo silakan share sebanyak-banyaknya ya. Dan kemudian jika ada pertanyaan, monggo silakan masukkan di kolom komentar kita. Siapa tahu kita akan bawa di episode berikutnya. Terima kasih untuk Ustadz Nuruddin atas waktunya. Insya Allah mungkin kita akan bertemu kembali. Dan kita tutup Cerita Untung dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.